Oke, selamat datang semua di channel Pau Project. Dan yap, sekarang kita berada di segmen terbaru di channel Pau Project, yaitu segmen pengen modifikasi. Oke, saya buka dulu biar kalian kenal saya juga. Asik. Ya, perkenalkan, saya Awal dari YouTube channel AMV Rider. Dan di Pau Project ini saya yang akan menemani kalian di segmen pengen modifikasi. Nah, untuk segmen pertamanya atau video pertamanya, kita akan mereview motor saya sendiri. Di belakang mungkin bagi kalian sudah ada yang tahu, namanya si Smurf. Dan ya, mungkin temanya kali ini kita akan angkat soal modifikasi nggak perlu mahal coy, seperti itu. Nah, jadi mungkin yang pertama di sini saya akan jelaskan konsep modifikasi dari motor saya sendiri, R15 V3 tahun 2018 warna biru. Jadi di sini mungkin saya mengambil konsep yang cukup bisa dibilang elegan tapi juga racing look. Nah, elegannya dalam segi apa? Elegannya dalam segi warna atau mungkin desainnya gitu, dari segi warna motor ini. Nah, sedangkan untuk racing looknya itu bisa kalian lihat dari penggunaan knalpot racing, terus mungkin dari beberapa part-part modifikasi yang terpasang di motor ini tuh modelnya sudah bisa dibilang cukup untuk dipakai racing atau misalkan mungkin mau latihan di sirkuit seperti itu. Nah, sesuai tema yang kita jelaskan tadi, yaitu modifikasi nggak perlu mahal. Kalau kalian lihat modifikasi seperti ini, mungkin teman-teman bisa menebak terlebih dahulu di kolom komentar sebelum saya sebutkan berapa angkanya. Motor ini sebenarnya itu modifikasinya tidak mahal-mahal amat coy ya. Bisa dibilang ini modifikasi harga mahasiswa, harga pelajar, tapi terlihat wow dengan kombinasi yang sesuai selera kalian masing-masing begitu. Jadi modifikasinya cukup ringan sebenarnya di motor ini. Kalau misalkan kalian punya dana sedikit-sedikit, bisa modifikasi sedikit-sedikit di motor kalian. Nah, untuk motor ini sendiri yang paling mencolok saya sudah modifikasi tentunya adalah penggunaan dekal atau stiker. Jadi ini bukan warna deco, bukan warna cat, tapi ini itu stiker warna biru chrome. Nah, ini full body saya tempelkan. Ini yang membuat perubahan di motor ini makin mencolok. Kedua yang membuat mencolok adalah repaint velgnya coy ya. Velgnya saya sudah repaint dengan warna grey atau warna bisa mungkin kalian lihat warna mobil expander, itu sangat pas dengan warna velg saya ini. Yang ketiga, biar terlihat moge look ya motor ini, saya di sini ada penambahan beberapa part juga. Misalkan seperti undercoil, saya menggunakan undercoil yang ya modelnya orang bilang kebanyakan model R1, tapi ini saya sebutnya model Yamaha M1 ya, motornya Rossi. Penggunaan undercoil dan juga penambahan cover arm model Yamaha R1 di swing armnya gitu, membuat motor ini makin berotot dan juga terlihat seperti moge look seperti itu. Nah, jadi selanjutnya mungkin kita akan masuk di bagian segi performa dari motor R15 V3 ini yang sudah sedikit diganti. Mungkin bagian knalpotnya yang paling jelas. Di sini saya menggunakan knalpot Proliner tipe TR1R. Nah, beberapa part tambahan juga untuk performanya. Di sini saya ganti di pengereman. Untuk master rem sendiri saya menggunakan dari KTC. Juga diganti dengan koplingnya. Sedangkan untuk instrumen di stangnya juga beberapa sudah diganti coy, seperti gas spontan, kemudian pemasangan preload juga. Di situ ada voltmeter, kemudian tampilan lain yang membuat makin cantik di daerah kokpit itu adalah penggunaan windshield super jenong ini coy ya. Ini juga membuat tampilan motor semakin berubah. Nah, untuk part lainnya juga yang membuat motor ini makin cantik itu saya menggunakan beberapa aksen-aksen karbon seperti di purguatnya ini. Ini menggunakan karbon fiber, lapis karbon. Kemudian di bagian wingletnya ini juga menggunakan karbon fiber. Sedangkan di bagian tameng depannya saya menggunakan stiker karbon. Jadi ini bukan karbon fiber atau casual, ini hanya stiker, tapi sangat mirip dengan karbon asli seperti itu. Di sini juga saya sudah mengganti bagian disc brake-nya, piringan cakram dari Red It. Saya ambil warna merah coy, jadi biar makin manis tampilan motor ini gitu. Selang rem juga tadi sudah diganti, depan belakang. Kemudian tabung minyak rem belakang juga saya pakai warna merah. Kenapa saya pakai warna merah di bagian aksen-aksen ini? Karena biar lebih manis saja gitu kelihatannya ya, biar lebih segar kelihatan motornya seperti itu.
Nah, paling apa lagi yang mau dijelaskan? Oh ya, di sini saya pakai front slider juga. Ini sangat penting. Ini sangat penting jika misalkan kalian berkendara amit-amit ya ada kejadian yang tidak diinginkan. Ini sangat melindungi bodi kalian seperti itu. Ini sudah menyelamatkan bodi saya beberapa kali coy. Jadi aman. Paling itu aja sih mungkin untuk modifikasi simpel dari motor ini. Mungkin ada sedikit pergantian aksesoris juga kayak spion, pakai spion model sirkuit. Kemudian tank pad di sini saya juga pakai kiri, kanan dan tengah ya. Kemudian bagian apa lagi ya? Paling lampu sen, kemudian pakai fender, tail TD juga pakai. Dan ya paling itu aja coy ya. Untuk budgetnya sendiri saya bilang tadi itu kalian bisa mungkin kalkulasikan sendiri. Biasanya itu tergantung tempat beli kalian. Itu kalau estimasinya menurut saya atau perkiraan saya di bawah 10 juta. Jadi itu masih aman untuk kantong pelajar sebenarnya. Asalkan kalian tidak mau modif langsung 10 juta tank, tidak. Saya ini modifnya pelan-pelan, mungkin dari ban dulu, stiker dulu dan lain segala macam. Oh iya, ban. Ya, ban juga saya sudah ganti di sini. Depan belakang ya. Ini ban CST tipe H soft compound depan belakang ukuran 150/70, sedangkan depan ukuran 120/70. jadi ini ban yang cukup oke dipakai di segala medan. Oke, jadi seperti itu mungkin tadi sedikit yang saya jelaskan seputar motor ini. Nah, satu hal yang penting jika kalian misalkan mau memodifikasi motor kalian, jangan lupakan aspek keselamatan saat memodifikasi motor kalian seperti itu. Nah, misalkan kalian menggunakan rem tidak boleh menggunakan yang KW-KW-an. Kemudian ban juga harus dijaga, pakai ban yang cocok, jangan pakai ban cacing, oke? Untuk di jalan raya. Nah, selanjutnya mungkin dari aspek-aspek yang lain di motor ini atau di motor kalian itu kalian harus jaga agar lebih safety saat perjalanan entah San Mori ataupun lagi riding santai atau perjalanan panjang seperti itu. Nah, jadi mungkin itu saja dulu video kali ini, dan jika kalian suka video seperti ini jangan lupa berikan tombol jempol ke atas, dan jika kalian tidak suka silahkan dislike saja. Tapi yang penting harus ada interaksi antara saya dan kalian sebagai penonton, dan tuliskan kolom komentar di bawah. Oh ya, jangan lupa subscribe channel Pau Project. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao. Sudah.